Alumni berdaya, UM berjaya, IKUM selalu di hati alumni. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan secara ofisial oleh IKUM dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang paling nyaman selama menyaksikan materi dari ketiga narasumber. Terima kasih. Dan seperti biasanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan sebaik pantun pembuka. Makan nasi lauknya tempe, ditambah teri dan juga terasi. Inilah webinar LPDP, simaklah materi saatnya jadi awardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sabahul khair minal khair. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Profesor Dr. Suparno. Yang kami hormati, Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Profesor Dr. Haji Muhammad Adin MPD. Yang kami hormati, Ketua Pusat Karir IKUM, Bapak Ahmad Fahmi STMT PhD. Dan yang kami hormati pula Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Ibu Dr. Bunda Dra Fatmawati. Dan yang kami hormati ketiga narasumber kita pada pagi hari ini yang telah membersamai kita. Yang pertama, Ibu Prof. Dr. Diah Wardiningsi MPD. Yang kedua, Ibu Fatwah Ina Auli Saina SE. Dan Ibu Dinda Naura Agustin Albasa SPD. Dan tentu kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh hadirin di acara webinar Beasiswa LPDP 2026 dengan tema Ready, Prepare, and Successful. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada webinar studi lanjut dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali tentunya saya Riko Rahmat Adriansyah dapat menemani hadirin pada pagi hari yang berbahagia ini di awal pekan pada hari ini, Senin tentunya. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Tema kali ini disesuaikan dengan tahapan yang memang diperlukan untuk mencapai keberhasilan itu. Jadi ready, prepared, and successful ini merupakan tahapan garis besar. Dengan tema itu kita memang harus siap untuk mengikuti acara. Dengan acara ini kita mencoba mengatur dan menularkan pengalaman, memberi peluang kepada para peserta webinar supaya untuk mencapai sukses harus ada persiapan yang cukup. Ya, mudah-mudahan banyak yang bisa hadir pada pertemuan ini, pada webinar ini, dan semoga pula pengalaman yang diperoleh dari pertemuan kurang dari 2 jam bisa memberikan bekal. Dan tentu saja waktu yang terbatas tidak akan diperoleh pengalaman yang lengkap, tetapi dengan pengalaman yang diperoleh dalam waktu yang terbatas ini dapat dikembangkan sebagai kelanjutan untuk melakukan persiapan yang memadai sehingga pada saatnya bisa mengikuti seleksi memprospek LPDP. Dalam pertemuan ini ada presentasi dan ada interaksi, nanti digunakan sebaik-baiknya oleh para peserta berinteraksi dengan para narasumber. Itulah sambutan saya yang saya kira perlu saya sampaikan untuk mengawali dan
segera saja kegiatan ini kita mulai dengan niat yang mulia demi keberhasilan para peserta untuk memprospek program beasiswa LPDP. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan bahwa bagaimana supaya kita dipandang mantap begitu persiapannya oleh para reviewer. Itu yang pertama adalah riwayat akademik dan profesional yang jelas dan konsisten, kemudian prestasi, riset, publikasi, kontribusi sosial, dan kepemimpinan dan dampak nyata yang telah dilakukan. Ini apabila itu tercermin pada biodata dan dokumen pendukung yang dibutuhkan, maka kita dipandang lebih mantap ya dibandingkan saingan yang lain, karena jumlah kandidat itu mencapai 78 ribuan begitu, jadi kita harus mengalahkan sekian banyak kandidat. Nah, ini saya kira untuk prosesnya tidak berbeda dengan yang tahun lalu. Seleksi administrasi ada yang memiliki LOE dan yang belum. Kemudian kalau yang belum mengikuti tes seleksi bakat skolastik, kemudian baru mengikuti seleksi substansi. Bagi yang sudah memiliki LOA, maka bisa langsung seleksi substansi. Demikian. Nah, nanti kemarin sudah ada yang menanyakan passing grade dan sebagainya, itu ya sebagai pengetahuan sudah dijelaskan oleh Bu Mona, sesuai dengan di mana kita mendaftar ya. Nanti kita akan bersaing yang umum dengan umum, yang kemudian yang TNI Polri bersaing dengan TNI Polri, yang afirmasi bersaing dengan yang teman-teman yang mendaftar dari afirmasi. Ini Bapak Ibu teman-teman semua, tahapan seleksi yang pertama seleksi administrasi IC, kemudian seleksi substansi. Nah, nanti akan kita bahas singkat. Nah, untuk seleksi biodata ini sebetulnya biasanya Mas Riko saya akan menyampaikan untuk seleksi substansi, tetapi perlu kita sampaikan juga untuk seleksi administrasinya kita spill, karena ketika proses seleksi substansi itu biodata juga akan dibuka. Jadi tim interviewer LPDP akan mempelajari biodata yang disampaikan oleh adik-adik pendaftar atau peserta, bagaimana kelebihan, keunggulan, kelemahan ya, capaian selama ini seperti apa, pengalaman untuk mengikuti pelatihan, pengalaman riset, publikasi ilmiah, kontribusi apa yang telah dilakukan, capaian-capaian apa yang telah diraih, itu bisa dibahas berdasarkan apa yang disampaikan pada biodata. Nah, seperti ini saya kira banyak sekali. Nanti mungkin Mbak Fatwa dan Mbak Dinda akan banyak bercerita juga di sini tentang penilaian diri, pendidikan, pekerjaan, itu yang harus diisi panjang daftarnya. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus apabila diisi secara lengkap. Nah, sebagian kami itu menemukan adik-adik peserta itu yang kosong, misal pengalaman organisasi kosong, prestasi kosong, pengalaman pelatihan kosong, pengalaman riset kosong, pengalaman karya ilmiah kosong. Nah, ini kalau kosong ke semua seperti apa nanti ya yang akan dibahas begitu. Jadi diharapkan sedapat mungkin itu bisa dilengkapi. Kadang ada, tapi karena tidak ada sertifikat tidak dicantumkan. Nah, ini tekniknya seperti apa, silahkan nanti bisa disampaikan di IC-nya, nanti bisa dijelaskan pada saat wawancara dan sebagainya. Nah, ini kemudian untuk ISAI itu silahkan nanti dicek ya, bisa disampaikan tentang komitmen, rencana studi dan kontribusi untuk Indonesia. Nah, ini nanti seperti apa di bawah mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini teknik ya, ini tip ya untuk menyusun IC yang
bagus. Nanti mungkin Mbak Fatwa dan Mbak Dinda juga akan menyampaikan. Jadi pertama ini kita perlu memetakan konsepnya, membuat outline, petakan konten dari masing-masing paragraf, karena IC ini dibatasi sekali jumlah katanya, maka kita harus bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan itu dengan runtut dan jelas, mulai pengantar ya, pendahuluan, isu yang diangkat, solusi untuk isu tersebut seperti apa, kontribusi yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang, harapan penutup. Nah, silahkan nanti dibuat yang cantik. Kemudian penggunaan jumlah kata ini harus diperhatikan karena harus memenuhi itu, jangan sampai lebih. Kalimat harus jelas ya. Kemudian isi paragraf. Jadi ini kita buat setiap paragraf itu memang berisi sebagaimana yang harus kita sampaikan. Tidak perlu ada paragraf-paragraf yang ngelantur gitu ya, sehingga nanti akan mengurangi jumlah kata ya, yang seharusnya bisa kita sampaikan yang intinya, tapi ada paragraf yang kurang bermakna, mungkin demikian. Nah, ini harus sesuai tema juga, nanti diperhatikan barangkali ada perubahan apa yang seharus disampaikan pada IC. Nah, ini teman-teman, adik-adik, untuk kontribusi kembali ke Indonesia, rencana studi dan kontribusi untuk Indonesia ini memang perlu ditegaskan. Ini ada beberapa hal teknis ya nanti yang harus disampaikan, masalah apa yang sudah Anda lakukan, kemudian apa yang saat ini sedang dilakukan, dan bagaimana secara spesifik nanti dapat terukur setelah lulus S2 atau setelah S3 itu bisa membantu memecahkan masalah di Indonesia yang spesifik dan nanti perlu dikaitkan dengan asta cita ya. Kalau selama ini mungkin belum diarahkan ke sana yang tahun-tahun sebelumnya, nanti bisa disampaikan, direncanakan kira-kira kontribusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke tahapan administrasi, yaitu hal yang penting banget, khususnya buat teman-teman yang punya cita-cita pengen sekolah ke luar negeri. Kadang tuh kita ngerasa bahwa bahasa Inggris tuh sebagai momok gitu, kayak aduh susah banget ya. Mungkin relate dengan meme mas-mas yang nangis di sini, belajar bahasa Inggris sampai nangis-nangis. Saya pun juga 4 kali retake IELTS. Cuman yang saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa jangan jadikan bahasa Inggris ini sebagai momok, tapi coba kita ubah motivasinya bahwa bahasa Inggris ini sebagai golden key untuk banyak kesempatan baik di luar sana. Jadi bahasa Inggris ini tuh nggak cuman berguna buat kita daftar beasiswa LPDP, tapi somehow dengan kita punya sertifikat bahasa Inggris, entah itu IELTS, TOEFL IBT, Duolingo, ataupun TOEFL ITP dan lain sebagainya, itu bisa menjadi kunci kita untuk bisa merasakan international exposure. Bahkan kalaupun misalkan kita nggak daftar LPDP ataupun kita daftar LPDP, kita juga bisa memanfaatkan sertifikat ini untuk mendaftar di beasiswa-beasiswa lain. Atau buat teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk sekolah di luar negeri, dengan kita memiliki modal IELTS dulu aja, kita bisa memulai step pertama dengan mendaftar di beberapa universitas di luar negeri gitu. Jadi banyak banget kesempatan yang bisa kita dapatkan hanya dengan modal sertifikat IELTS ini. Dan saat ini dengan banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan, ada beberapa sumber belajar bahasa Inggris khususnya IELTS. Selain kita bisa ikut kursus, ataupun kalau belajar mandiri, ada salah satu website yang menurut saya sangat berguna banget kemarin di pengalaman saya belajar, khususnya di listening dan reading, itu IELTS online test. Dan untuk writing dan speaking, kemarin saya benar-benar memanfaatkan ChatGPT gitu. Dia bisa ngasih feedback ataupun topik-topik yang bisa kita gunakan untuk self-learning tentang bahasa Inggris khususnya IELTS. Terus ketika kita sudah memiliki modal bahasa Inggris, kita bisa masuk ke tahap administrasi. Sometimes administrasi ini tuh sesuatu yang kita anggap remeh gitu ya, padahal ini tuh fatal gitu kalau misalkan kita melakukan kesalahan, misal salah upload dokumen, typo, dan lain sebagainya. Dan di sini perlu diingat bahwa buku panduan itu adalah kitab suci. Sebagai calon UWERDI, kita harus rajin-rajin membaca dan pahami setiap poinnya sebelum kita mendaftar beasiswa LPDP. Dan untuk teman-teman yang daftar ataupun tertarik untuk sekolah di luar negeri, kemarin saya kalau di UM tuh
kita bisa minta transkrip nilai dalam bentuk bahasa Inggris ya, dan itu nggak bisa mepet gitu. Jadi kenapa administrasi ini tetap harus dipersiapkan secepat mungkin, ataupun jangan ditunda-tunda lah gitu. Ini kan hal yang mudah gitu, jadi malah bisa dicicil. Misalkan teman-teman mau daftar di batch ini ataupun di batch 2, bisa dicicil dari sekarang. Terus di LPDP itu kan ada jalur LOA dan non-LOA. LOA itu apa? LOA itu Letter of Acceptance atau tanda kita diterima di sebuah universitas. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman belum mau daftar di batch ini, misal karena terlalu mepet, pengen lebih prepare di batch selanjutnya, teman-teman bisa startingnya dengan mencari LOA terlebih dahulu. Terus di administrasi ini kita juga diminta untuk submit essay dan personal statement. Mungkin kalau tips singkat dari aku untuk menulis essay, ini tuh akan sangat ketika teman-teman sudah menemukan why atau alasan teman-teman kenapa teman-teman mau melanjutkan studi melalui LPDP, why ini itu akan menjadi keunikan atau menjadi modal teman-teman dalam menulis essay. Sometimes dari kita itu suka kayak langsung duplicate atau mencontoh format essay wording yang sudah lolos gitu ya. Tapi itu kadang menjadi bias karena kita menjadikan cerita orang lain itu sebagai patokan. Padahal ketika kita tahu why dari diri kita, itu bisa menjadi cerita unik dari diri kita sendiri. Terus yang sering kurang juga itu adalah di riset kampus. Jangan hanya mengandalkan ranking kampus, tapi coba deep research terlebih tentang modul, kurikulum, profesor, ataupun fasilitas yang ada di kampus yang teman-teman inginkan. Karena ini bisa menjadi signal juga bahwa teman-teman tuh sudah benar-benar mencari tahu gitu kampus tujuan yang teman-teman rencanakan untuk studi lanjut. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lolos dari tahap administrasi, teman-teman akan masuk ke tahapan kedua, yaitu tes bakat skolastik. Dan ini khusus untuk pelamar non-LOA. Kalau buat teman-teman yang sudah ikut ataupun submit LOA-nya, teman-teman bisa skip tes bakat skolastik. Jadi itu juga salah satu hack. Kalau teman-teman mau skip salah satu tahapan dari LPDP, bisa mulai dengan mencari LOA-nya terlebih dahulu. Kalau tips untuk step TBS ini, alhamdulillah sekarang tuh sudah banyak juga tryout online, bahkan ada yang gratis tentang TBS. Jadi saranku belajar, banyak latihan. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Insya Allah juga bakal kasih jalan. Manfaatkan resource yang ada, bisa juga menggunakan soal-soal CPNS ataupun BUMN. Walaupun ada meme katanya TBS tuh levelnya tuh di atas dari soal-soal CPNS atau BUMN ya. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu modal belajar teman-teman, self learning teman-teman untuk mempersiapkan TBS sebaik mungkin. Terus tahapan yang terakhir menurutku sendiri pribadi ini tahapan yang paling susah, karena ini adalah tahap akhir ya dari seleksi LPDP dan semua itu akan ditanyakan. Dan di pengalaman aku kemarin di targeted kewirausahaan, untuk substansi itu ada 3 interviewer dari akademisi yang lebih banyak menanyakan tentang rencana studi, terus kampus yang dituju, terus ada juga dari psikolog, dan terakhir itu dari praktisi, di mana praktisi ini tuh banyak menanyakan aspek-aspek tentang bisnis yang saat itu saya kembangkan. Nah, hal yang mungkin kurang bad news-nya ya, jadi ketatan di tahapan substansi itu benar-benar sangat ketat, bahkan potensi kelulusannya itu cuma 6% dari data LPDP 2025 batch 2. Jadi kalian itu akan dipilih. Kalian itu adalah orang-orang yang terpilih itu mungkin bisa dibilang adalah orang-orang terpilih dari banyak orang-orang hebat yang mendaftar LPDP gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Apa saja yang bisa dipersiapkan? Kalau dari saya pribadi, kemarin saya bikin kayak bank soal gitu, pakai Excel dan juga Google Docs. Saya tulis semua potensi pertanyaan yang keluar dari esai ataupun personal statement yang saya bikin. Lalu saya bikin jawabannya juga, dan saya jadwalkan mock interview dengan beberapa mentor. Dan setiap saya dapat pertanyaan baru, pertanyaan itu akan saya masukkan juga ke bank pertanyaan yang sudah saya bikin. Dan bilingual ready. Even aku daftar di kampus luar negeri, aku juga masih mendapatkan beberapa pertanyaan bahasa Inggris, dan ada kemungkinan juga teman-teman yang mungkin daftar di kampus dalam negeri akan mendapatkan beberapa pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi siapkan sebaik-baiknya pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
Nah, untuk lebih detailnya coba kita bahas satu per satu ya. Nah, ini untuk yang pertama teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memang benar-benar memiliki alasan yang kuat. Kenapa sih teman-teman itu harus studi lanjut gitu? Kenapa teman-teman harus misalnya pengen S2, pengen S3 gitu. Teman-teman itu harus memiliki alasan yang kuat dulu gitu. Karena ini juga sebagai pondasi utama gitu kan. Sehingga nanti ini sebagai modal juga ketika teman-teman menulis essay gitu. Jadi teman-teman tahu apa kira-kira mimpinya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mau kontribusi kepada siapa kayak gitu. Emang siapa yang mau teman-teman bantu? Misalnya masyarakat, emang masyarakat yang mana gitu. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan, saya yakin ini akan menjadi modal utama teman-teman untuk bisa lanjut menulis essay dan bisa mendaftarkan beasiswa LPDP. Kemudian yang kedua, selain itu teman-teman juga harus memiliki tujuan studi yang spesifik. Misalnya teman-teman, oke, saya mau lanjut karena saya ingin misalnya ingin menimba ilmu gitu, saya ingin berkontribusi, ingin ini, ingin itu gitu kan, pasti akan ada banyak alasan masing-masing. Namun ketika teman-teman bilang oke, saya mau berkontribusi, saya mau membantu masyarakat, teman-teman juga harus lebih detail lagi, masyarakat yang mana kayak gitu kan, emang apa masalahnya, urgensinya apa, solusi seperti apa yang akan teman-teman bawa gitu. Nah, kalau contoh dari kasus yang dulu pernah saya lalui, karena waktu itu kebetulan saya juga bekerja ya sebagai seorang guru. Saya juga di sini akhirnya mengambil salah satu permasalahan di mana itu tuh yang terjadi di lingkungan pekerjaan saya di dunia pendidikan. Akhirnya saya menuliskan bahwa oke, saya mau fokus ke pendidikan misalnya di daerah X gitu. Karena memang di sana saya melihat ada berbagai problem, saya menawarkan solusinya seperti ini dan alasannya karena saya itu terlibat secara langsung di sana kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa disesuaikan ya, kalau teman-teman misalnya bekerjanya di bidang apa nanti bisa disesuaikan. Intinya teman-teman juga harus peka terhadap sekitar. Apakah memang ada hal-hal yang memang itu tuh sebenarnya tuh sebuah masalah dan kalau tidak segera ditangani lama-kelamaan akan menjadi besar kayak gitu. Nah, ini untuk yang ketiga, ini teman-teman harus mulai mengenali diri teman masing-masing sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah untuk menuliskan essay gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu memang awardee LPDP ini apa ya, mereka pasti memiliki prestasi masing-masing, keunikan masing-masing, kelebihan masing-masing. Tapi satu hal catatan bahwasanya di LPDP ini bukan salah satu ajang untuk pamer prestasi teman-teman. Boleh satu atau dua prestasi teman-teman spill yang sekiranya memang berkesan gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di dalam essay nanti teman-teman itu akan diberikan ruang untuk bercerita gitu ya. Siapakah sebenarnya teman-teman ini gitu kan. Kira-kira mimpinya teman-teman itu apa, kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan gitu. Kenapa kira-kira teman-teman itu bisa berhak gitu misalnya mendapatkan beasiswa ini. Kenapa negara itu harus invest gitu pada teman-teman kan. Di sini nanti teman-teman itu diibaratkan adalah sebuah aset gitu ya, aset negara, sehingga ya teman-teman itu harus memiliki nilai tersendiri, harus memiliki keunikan tersendiri gitu. Dan ini tuh akan menjadi salah satu penentu. Jadi saran saya ketika teman-teman menulis essay, teman-teman harus benar-benar jujur dari dalam hati dan diri sendiri. Jangan sampai menjadi orang lain ya, karena ini tentang diri teman-teman. Kemudian tulisannya harus yang kuat, rapi, dan sebisa mungkin itu selain sesuai dengan visi teman-teman, disesuaikan juga dengan visi misi dari LPDP. Meskipun sekarang banyak ya teman-teman kayak essay awardee yang sudah lulus berseliweran di sosial media, di mana jangan sampai teman-teman itu coba-coba untuk kopas seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin akan menjadi bias atau mungkin tidak akan menjadi diri teman seutuhnya. Dan jangan sampai ini yang paling krusial juga kopas dari Google, dari AI dan sebagainya gitu.
Nah, kemudian untuk yang keempat, teman-teman, ini untuk yang jalur non LOA, karena nanti teman-teman akan melewati tahap tes bakat skolastik. Tentunya teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri sendiri terkait dengan latihan soal-soal. Nah, kalau di TBS ini soalnya itu ada 3 macam ya teman-teman. Ada yang penalaran verbal, kemudian kuantitatif, dan pemecahan masalah. Jadi meskipun teman-teman bisa nih menjawab gitu kan, tapi yang paling penting itu adalah manajemen waktunya. Karena ketika nanti kita tes itu, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menjawab, tapi bagaimana kita bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Jadi alangkah baiknya kalau ini tuh sudah dipersiapkan sedari awal. Nah, kalau dari pengalaman saya, karena kebetulan waktu itu saya juga sambil bekerja, jadi saya itu sebisa mungkin meluangkan waktu di sela-sela waktu istirahat saya, bahkan ketika malam gitu ya, sebelum tidur saya itu berusaha untuk belajar gitu. Kalau memang tidak bisa kayak membuka buku gitu, saya biasanya belajar dari YouTube teman-teman. Itu ada banyak sekali contoh-contoh latihan soal. Meskipun nanti pada saat tes itu kadang saya tuh dulu sempat berpikir soal ini tuh lahir dari mana gitu kan, karena kayak memang dibilang susah itu nggak susah, tapi itu kayak newbie banget gitu loh, kayak sebelumnya saya sudah latihan itu kayak nggak pernah menemukan soal yang sama. Mungkin kalau hampir sama ada beberapa, tapi kalau untuk yang sama persis itu masih belum ada. Jadi di sini teman-teman memang harus benar-benar sering berlatih gitu ya, selain bisa menjawab juga terkait dengan waktunya. Kemudian ini yang paling terakhir, ini yang sangat krusial ya teman-teman. Banyak awardee LPDP itu yang sudah sampai di tahap ini, namun ternyata akhirnya satu persatu itu mulai gugur gitu. Padahal ini tuh adalah langkah terakhir untuk mereka bisa menjadi awardee LPDP. Sehingga kalau tips dari saya untuk teman-teman bisa benar-benar siap untuk nanti seleksi tahap ini, teman-teman harus banyak simulasi wawancara gitu kan. Misalnya jawabannya itu jangan hanya disiapkan di kepala gitu. Misalnya kita juga boleh menulis di Word, Excel, Google Doc dan sebagainya, tetapi kita juga harus senantiasa melatihnya. Melatih apa? Melatih berbicara. Boleh kita berbicara sendiri, misalnya di depan cermin, di depan kamera, atau mungkin kita bisa meminta teman kita untuk feedback gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan, teman-teman juga bisa ikut kegiatan mock up gitu. Karena semakin kita siap gitu kan, semakin banyak kita berlatih, tentu kita nanti ketika waktu wawancara kita akan terlihat siap, dan biasanya ini akan lebih meyakinkan dan bahkan bisa lebih percaya, sehingga para reviewer ini tahu, oh ini anak memang benar-benar siap gitu. Bahkan apa yang kalian sampaikan itu ya sesuai dengan isi yang kalian tuliskan gitu. Nah, ini juga salah satu contoh pertanyaan ya yang dulu pernah saya dapatkan ketika saya tes wawancara. Sebenarnya tuh pertanyaannya juga nggak semuanya teknis, misalnya kenapa kamu kuliah gini-gini. Ada pertanyaan juga yang kadang itu kita harus persiapkan juga. Salah satunya misalnya kalau misalnya kalian gagal, apa yang akan kalian lakukan gitu. Terus kenapa kamu misalnya semangat misalnya lanjut S2, siapakah tokoh yang menginspirasi. Ini juga kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang kadang tidak kita terpikirkan kayak gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nahlatus dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih banyak Prof. Dia, Kak Fatwa Ina, dan Kak Dinda Naura atas seluruh informasi dan penjelasan yang luar biasa keren. Mohon maaf izin bertanya Kak Fatwa Ina, dari cerita kakak tadi tuh sangat menginspirasi dan memotivasi, serta beberapa kali disebutkan kita itu harus tahu why-nya dulu. Tapi kadang itu belum terlalu paham kenapa ya kok ingin gitu, karena cuman ingin aja dan menargetkan tempat sama jurusannya. Nah itu kalau kayak gitu, apakah berarti why-nya itu belum terlalu dalam dan perlu digali lagi ya Kak, serta bagaimana cara mencari why dari diri kita sendiri itu. Terima kasih banyak. Ya baik, kami silakan kepada Mbak Fatwa Ina untuk memberikan tanggapan. Iya, oke, terima kasih Mbak Nahla atas pertanyaannya. Biasanya kalau semisalkan kita mulainya itu udah langsung
Tapi menurutku ketika Mbak Nahla itu sudah tahu gitu ya, misalkan aku mau lanjut studi di Lancaster, itu tuh pasti sudah ada alasannya. Kayak emang alasannya Lancaster apa gitu. Kalau misalkan alasannya cuma masih karena aku pengen aja gitu hidup di luar negeri, nanti tuh pas substansi biasanya itu gampang buat dibelokin gitu loh sama si panelis ataupun interviewernya. Ya kenapa kalau misalnya ya karena pengen aja di UK biar bisa dapat circle ataupun dapat networking baru internasional gitu. Ya kenapa harus di UK gitu, bisa aja ikut kelas internasional misal di UM ataupun di kampus-kampus Indo kan juga bisa tuh dapetin networking internasionalnya. Tapi kalau Mbak Nahla mulainya itu dari why atau alasan dalamnya, itu mau pertanyaannya itu dibelokin ataupun biasanya kan interviewer tuh suka kayak testing gitu ya, kita tuh seberapa ingin sih buat bisa dapetin A gitu. Itu kita nggak gampang ikut ibarat apa ya, challenge-nya dari interviewer itu. Dan kalau misalkan sekarang masih belum tahu, banyak cara sih, bisa banyakin ngobrol sama orang. Kalau dulu aku kadang itu kita belum tahu karena emang kita nggak tahu ada opsi-opsi itu. Misalkan kayak dulu aku ngobrol sama senior yang juga di sustainable innovation gitu ya. Terus, oh ternyata bisa ya kalau misalkan kita bangun bisnis tuh memperhatikan beberapa aspek-aspek dari sustainability. Akhirnya aku tahu gitu, oh seru nih kayaknya kalau misalkan aku bisa ikut mengembangkan inovasi bisnis di bidang sustainability. Jadi kalau sekarang belum tahu, bisa dengan banyak ngobrol, banyak baca buku, ataupun dari buku-buku itu biasanya nanti kita ada beberapa framework yang bisa kita isi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab untuk kita semakin tahu. Atau bisa juga ikut, kalau teknikalnya bisa ikut kayak tes psikologi ataupun ngobrol sama psikolog untuk dari sisi profesionalnya untuk bisa membantu kita tahu why ataupun keinginan kita itu apa sebenarnya. Semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih sama Mbak Ina dan juga semoga menjawab Mbak Nahlatus. Kedua kita undang untuk bertanya Saudara Ainul. Kami persilakan. Terima kasih semua. Izin, suara saya terdengar belum ya? Ya, sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak atau Ibu narasumber yang luar biasa serta moderator dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya juga ingin mengapresiasi pemaparan Bisa langsung pertanyaan saja Mas Ainul, bisa pertanyaannya aja langsung. Baik. Pertanyaannya Kepada Kak Fatwa, saya pertanyaan itu kan kaitannya paling realistis untuk mempercepat transisi di bidang teknik simulasi wawancara LPDP ya Kak, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketajaman argumentasi pelamar Kak. Nah mungkin menurut Kakak ini peran storytelling personal dalam proses seleksi LPDP Kak ini agar tersusun Kak, agar tetap profesional dan tidak terkesan subjektif berlebihan gitu loh Kak. Ini kan penting Kak, karena yang saya tahu ini kan banyak seperti ini, kadang dia berlebihan gitu Kak. Lah kan ini kan pengaruh besar di reviewer yang kolektor LPDP itu Kak. Lah mungkin menurut Kak Fatwa ini juga cara merumuskan alasan kuat mendaftar LPDP Kak agar selaras dengan visi terutama untuk pembangunan nasional. Ini kan saya yang setahu ini kan banyak Kak. Lah mungkin ini yang harus dikontribusi nyata setelah studi gitu Kak. Mungkin itu dulu Kak pertanyaan saya yang saya bisa sampaikan Kak. Semoga ada pencerahannya Kak. Terima kasih Kak. Oke, ini kalau nggak salah nangkepnya itu intinya gimana supaya apa yang kita berikan jawabannya itu selaras dengan asa cipta tadi ya, ataupun fokus dari LPDP. Itu mungkin kalau buat menjawab supaya tidak bertele-tele ataupun on point, itu kita bisa pakai metode penjawabnya. Salah satunya itu pakai metode STAR, yaitu situation, task, action, sama result. Di situ kita akan terbiasa menjawab dengan
rapi ataupun terstruktur. Jadi mulai dari apa sudah dikerjakan ataupun pencapaian-pencapaiannya. Jadi biasanya tuh challenge-nya tuh kita suka menjawab itu kayak bertele-tele gitu ya. Cuman kalau untuk memastikannya, ya coba aja dilihat di websitenya LPDP tentang fokus concernnya LPDP saat ini tuh apa. Coba dibedah. Nah, kira-kira kadang tuh gini, ada beberapa, kalau di case saya kemarin, saya tuh sempat terlibat beberapa project. Pas drafting esai ataupun jawaban pertama tuh saya suka nyantumin semuanya. Padahal sebenarnya kita bisa pilih aja salah satu kegiatan yang paling linear dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kita fokus aja ke pengalaman itu supaya kita bisa menarik benang merah. Jadi nggak perlu semua yang sudah kita lakukan itu kita cantumkan, cukup pilih salah satu yang paling fokus dan mendekati, dan itu yang paling bisa mendukung tujuan-tujuan ataupun fokus di LPDP. Mungkin jawaban singkatnya gitu ya, karena keterbatasan waktu. Tapi misalkan nanti ada pertanyaan yang ditanyakan lagi, bisa DM aku aja. Dua narasumber, ya. Mudah-mudahan kerjasama tetap berlangsung, dan ini sertifikat kami serahkan kepada Ibu kita, Prof. Dr. Diah Wardiningsih MPD. Mohon diterima Bu sebagai tanda kenangan dari IKUM. Terima kasih yang sekian kalinya Bu. Kemudian yang kedua kami serahkan kepada Ibu kita atau Mbak kita Fatma Ina Aulisanina SE. Terima kasih Mbak Fatwa atas partisipasinya dan keikutsertaannya sebagai narasumber di kegiatan IKA ini. Dan kemudian yang ketiga kami serahkan kepada Dinda Naura Agustin Albasasa SPD juga sebagai narasumber. Terima kasih Mbak Dinda, semoga sukses selalu. Kemudian yang terakhir sertifikat kami serahkan kepada Mas Riko Rahmat Adriansyah. Syukron Mas Riko. Maskur Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Juga terima kasih Prof yang telah memberikan sertifikat kepada ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu dan wawasan yang para hadirin terima pada acara hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan baik bagi pembicara narasumber kita maupun bagi kita sebagai peserta webinar. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya Ajuriko beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar di LPDP 2026 dengan tema Ready, Prepare, and Successful. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.